Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan dan kejahatan. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang kejahatan dan kebaikan. Yang kedua, saya akan menawarkan cara yang terbaik untuk mengalahkan atau mengatasi kejahatan. Kemudian yang ketiga, apa nasihat kitab suci bagi kita, Anda dan saya ketika kita menghadapi kejahatan itu sendiri. Teman-teman sekalian, saya memulai menjelaskan tentang kebaikan dan kejahatan ini dengan sebuah cerita dari suku asli yang ada di Amerika Serikat ini, yaitu suku India. Ceritanya kira-kira begini. Ada seorang opa atau kakek menasehati anak cucunya yang laki. Dia berkata bahwa dalam diri kita masing-masing, hidup manusia, Anda dan saya, itu ada dua serigala yang hidup dalam diri kita. Satunya hitam, satunya putih. Kedua serigala ini selalu bertarung setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, tidak pernah berhenti. Yang serigala yang hitam itu selalu yang jahat. Jadi dia selalu berbuat yang jahat. Kejahatan, kemarahan, iri hati, penyesalan, kebohongan, kebencian, kesombongan, egoisme, pemabuk, pemalas, dendam, jealous, rakus, suka mengeritik orang yang berlebihan, pemboros. Sedangkan serigala yang putih adalah yang selalu yang baik. Jadi kebaikan, sukacita, kedamaian, cinta kasih, harapan, iman, ketenangan, kerendahan hati, kedermawan, kebenaran, kasih sayang, rendah hati, suka bekerja keras, mengandalkan Tuhan, suka berdoa, suka membantu orang lain, dan tidak boros, suka hemat. Dan dua serigala ini selalu bertarung sampai satu mengalah atau sampai satu menang. Kemudian cucunya bertanya kepada opanya, mana yang menang, opa? Apakah yang hitam atau yang putih? Opanya melihat cucunya dan berkata kepadanya, serigala yang menang adalah serigala yang kamu beri makan. Teman-teman sekalian, dua serigala ini ada dalam diri kita. Kita tidak bisa menghindar karena duanya selalu ada dalam diri kita. Yang kita bisa perhatikan adalah seperti yang cerita tadi. Mana yang kita beri makan? Jika kita sungguh memperhatikan yang jahat, maka yang jahat akan menang. Jika kita memperhatikan yang baik, serigala yang putih, maka kebaikan yang menang. Jadi teman-teman sekalian, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Mana yang Anda beri makan? Jika Anda memberi makan kepada serigala yang lapar akan kebencian, akan kemarahan, akan iri hati, akan kesombongan, akan egoisme, akan kemalasan, kebencian, dendam, maka serigala itu yang akan menang. Tetapi teman-teman sekalian, jika kita memberi makan kepada serigala yang lapar akan kebaikan, akan sukacita, akan kedamaian, akan cinta kasih, akan harapan, akan iman, akan ketenangan, kerendahan hati, kedermawan, kebenaran, kasih sayang,
yang rajin, yang suka bekerja keras, mengandalkan Tuhan, membantu orang lain, dan suka hemat, maka serigala itu yang menang, serigala putih yang menang. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, selalu dua ini selalu bertentangan, selalu bertengkar. Coba refleksikan diri Anda masing-masing. Apakah Anda suka marah-marah? Atau suka yang berbuat jahat? Ataukah Anda suka kebaikan? Suka senang? Suka memberi hal yang baik kepada orang lain? Kasih sayang? Rajin? Dermawan? Ya, maka semuanya itu akan baik. Jadi teman-teman sekalian, kebaikan dan kejahatan ada dalam diri kita. Tetapi kita harus memperhatikan yang baik. Sehingga pada saat ini teman-teman sekalian, saya coba memberikan cara yang terbaik untuk mengalahkan serigala yang jahat. Pertama, tentu sekali, untuk mengalahkan kejahatan, kadang kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus pergi kepada Tuhan. Maka hal yang pertama adalah doa. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Mintalah bantuan kepada Tuhan untuk memberikan Anda kekuatan, energi untuk menghadapi kejahatan, menghadapi hal-hal yang buruk, sehingga Anda lebih bertumbuh dan berkembang pada hal-hal yang baik. Cinta kasih, iman, harapan, ketenangan, sehingga dengan itu dan Tuhan bisa menguatkan Anda. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah dengan membuat refleksi. Kita harus berani melihat ke dalam diri kita dan untuk merefleksi tentang kebaikan dan kejahatan. Melihat hal yang positif dalam hidup kita dan juga melihat hal yang negatif dalam hidup kita. Dan dengan itu kita akan lebih memperhatikan hal-hal yang positif. Kalau positif, terus maju dan melakukan hal-hal yang positif. Tapi kalau negatif, berusahalah, singkirkanlah yang hal-hal yang tidak baik itu. Sehingga dengan itu kita semakin berkembang menuju hidup yang lebih baik. Dan hal yang ketiga, teman-teman sekalian, kita berusaha untuk memilih hal yang baik dan berusaha untuk melakukan hal yang baik. Jadi memilih dan melakukan hal yang baik. Itu yang poin yang ketiga. Sudah itu berusaha untuk menolak kejahatan. Jadi teman-teman sekalian, itu hanya pilihan kita. Kita hanya harus berani memilih yang baik sehingga kita bisa mengalahkan yang jahat. Jadi itu cara yang ketiga. Sedangkan cara yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur atas keberhasilan yang Anda peroleh dalam hidup Anda. Karena dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan Anda untuk maju dan untuk berkembang dalam hidup itu. Sehingga teman-teman sekalian, itulah 4 cara yang terbaik untuk mengatasi dan mengalahkan serigala yang jahat atau serigala yang hitam, atau mengalahkan kejahatan dan keburukan. Pertama, doa. Yang kedua adalah merefleksi atau evaluasi diri secara rutin. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan dan melakukan yang baik serta menolak yang jahat. Kemudian yang keempat adalah senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Sekarang teman-teman sekalian, kita coba lihat kitab suci. Apa nasihat kitab suci buat kita ketika kita menghadapi kejahatan? Teman-teman sekalian, kitab Nabi Amos bab 5 ayat 14 berkata begini, carilah yang baik, jangan yang jahat. Teman-teman sekalian,
kita harus berusaha untuk mencari yang baik, jangan yang jahat. Kadang kita berusaha untuk mencari yang jahat, jangan. Kita berusaha untuk cari yang baik, berbuat baik. Janganlah berbuat jahat kepada orang lain, tetapi buatlah yang baik kepada orang itu. Mungkin orang itu membenci kamu, mungkin orang itu berbuat jahat terhadap kamu, mungkin orang itu tidak suka kamu, tapi apa yang kamu buat? Apakah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Kata kitab suci katakan, carilah yang baik, jangan yang jahat. Sehingga kamu harus berbuat yang baik. Dia mencaci maki kamu, kamu berkatalah kata cinta kasih. Mengasihilah dia. Beri sesuatu yang baik kepadanya. Katakanlah sesuatu yang baik tentang dirinya. Jangan yang jahat. Dengan demikian, Anda telah menaburkan benih yang baik kepada orang itu. Kemudian teman-teman sekalian, ayat 15, Amos bab 5 ayat 15, dia katakan begini, cintailah yang baik, jangan yang jahat. Jadi teman-teman sekalian bukan hanya mencari yang baik, tetapi berusaha untuk mencintai yang baik. Jadi itu, jadi levelnya sudah lebih tinggi. Pertama cari, tetapi yang kedua sudah mencintai. Mencintai berarti kita sudah memberikan seluruh diri kita kepada kebaikan itu. Sehingga dengan itu kejahatan sudah bukan dari bagian dari hidup kita. Ada dalam diri kita, tetapi kita tidak memperhatikan itu lagi. Sehingga kita hanya fokus perhatian kita pada yang baik. Mencintai yang baik, bukan yang jahat. Jadi teman-teman sekalian, itulah ayat kitab suci dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 15. Carilah yang baik, bukan yang jahat. Cintailah yang baik, bukan yang jahat. Akhirnya teman-teman sekalian, saya mau menutup refleksi ini dengan mendoakan doa dari Santo Fransiskus dari Assisi tentang Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, jadikanlah aku untuk lebih menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk menonton video ini. Jika video ini betul menyentuh hati Anda, maka bagikanlah video ini kepada teman-teman yang mungkin sangat membutuhkan video ini. Dan bagi Anda yang ingin membantu, tolong subscribe, like, dan juga teman-teman sekalian, doakanlah sehingga channel ini akan lebih berguna bagi banyak orang lagi. Terima kasih.